Standar Proses Kurikulum 2013 yang mencakup pengertian kurikulum 2013, standar proses kurikulum 2013, pendekatan dalam standar proses kurikulum 2013. Pada mata pelajaran telah kurikulum kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu Anjar Munawwaroh dan Yulzifa Anisatun Nadiroh akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Kebijakan penerapan kurikulum di Indonesia merupakan sebagai penentu suatu keberhasilan dalam pendidikan. Di dalam Indonesia mengalami beberapa kali pergantian dalam penegakan kurikulum. Dari 1945 sampai dengan saat ini antara lain yaitu kurikulum 1952, yang kedua kurikulum 1962, yang ketiga yaitu kurikulum 1975, yang keempat yaitu kurikulum 1984, yang kelima yaitu kurikulum 1994, yang keenam yaitu kurikulum 2014, yang ketujuh yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang kedelapan yaitu kurikulum saat ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun ajaran 2013 atau 2014. Terdapat 4 tahap dalam penyusunan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, penyusunan kurikulum 2013 dilakukan di dalam lingkungan internal Kementerian Pendidikan dan Budaya yaitu Kemendikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu serta praktisi pendidikan. Yang kedua yaitu pemaparan dalam desain kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden serta Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 November 2012 serta di depan Komisi 10 DPR Republik Indonesia pada 22 November 2012. Yang ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, yaitu salah satunya dengan menempuh melalui saluran daring atau online serta melalui media massa cetak. Yang keempat yaitu pada tahap ini dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Maka penitik beratkan. Maka dengan hal itu, pada kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman serta perluasan materi, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar. Kurikulum 2013 sebagai fungsi penyesuaian atau the adjust or adaptive function, yang merupakan kurikulum mampu mengarahkan peserta didiknya menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang terus berubah. Di poin yang kedua yaitu standar proses kurikulum 2013. Standar proses merupakan suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan guna mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup sebagai prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat. Dalam peraturan Sisdiknas terdapat beberapa standar kompetensi antara lain yaitu prinsip dari pembelajaran kurikulum 2013. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama, peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga yaitu pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif.
Yang kedelapan, meningkatkan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh yaitu pembelajaran menerapkan nilai-nilai dengan beri keteladanan atau engarso sung tulodo. Yang kesebelas yaitu pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12 yaitu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-14 pengakuan atas pembedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, maka dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertumpu pada aktivitas siswa di dalam kelas. Di sini, guru tidak lagi menjelaskan semua konsep, namun membantu siswa dalam menemukan konsep. Penerapan kurikulum 2013 memerlukan kreativitas guru dalam kegiatan belajar. Maka, langkah-langkah dalam kurikulum 2013 menitikberatkan pada keaktifan siswa di dalam kelas. Langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 antara lain yaitu pembukaan yang mencakup salam, persepsi, pengantar materi, motivasi awal. Yang kedua yaitu bagian inti yang mencakup yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, serta mengomunikasikan. Yang ketiga yaitu penutup yang berupa simpulan, motivasi akhir, pengayaan, serta salam. Penjelasan selanjutnya mengenai pendekatan saintifik akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yosifa Anisatun Naziroh. Ya, sekarang kita sudah berada pada materi tentang pendekatan saintifik. Sebenarnya pendekatan saintifik itu apa sih? Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang mana siswa dirancang untuk dapat memahami suatu materi, mengkonstruk proses dengan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, serta membentuk jejari untuk mempresentasikan. Nah, hal ini nanti akan membiasakan siswa agar berpikir secara ilmiah. Nah, ini nanti ada 5 aspek penting dalam pendekatan saintifik. Nah, yang pertama adalah mengamati. Mengamati nanti adalah merupakan proses pencarian suatu fakta, di mana ini nanti anak-anak akan mencari informasi, melihat, mendengar, dan mengamati. Informasinya bisa didapat dari sumber internet dan buku-buku yang ada di perpustakaan. Lalu ada kegiatan menanya. Menanya ini nanti akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan kerja kelompok bersama tim. Dan di sini guru sebagai pembimbing peserta didik agar mau mengajukan pertanyaan dari mulai objek yang konkret ke objek yang abstrak. Lalu yang keempat ada eksperimen. Eksperimen adalah kegiatan tentang merencanakan, merancang, dan melakukan praktik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan bertanya. Lalu ada kegiatan mengasosiasi. Mengasosiasi adalah kegiatan yang dapat dirancang oleh guru yang di dalamnya terdapat kegiatan menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi dengan memanfaatkan lembar kerja yang telah disediakan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kegiatan. Setelah mereka melakukan kegiatan, mereka melakukan presentasi dari hasil agar melatih tentang kebebasan mereka dalam berbicara dan melakukan kebebasan menyampaikan gagasan atau pendapat. Lalu ada problem based learning. Problem based learning itu apa sih? Problem based learning adalah sebuah pendekatan peserta didik untuk memecahkan masalah dengan proses seperti konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, serta penilaian. Nah, di dalam konsep dasar ini nanti, guru sebagai fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran. Lalu pendefinisian masalah, fasilitator menyampaikan skenario permasalahan sebagai brainstorming bagi peserta didik. Nanti di awal pelajaran nanti guru akan menyampaikan masalah apa, itu akan sebagai stimulus siswa dalam berpikir suatu masalah tersebut.
Yang ketiga ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah peserta didik membahas isu yang sedang diinvestigasi dengan mencari informasi dari berbagai sumber seperti artikel atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, yang keempat ada pertukaran pengetahuan. Ini nanti peserta didik itu disuruh berkumpul di dalam tim, lalu mereka itu mendiskusikan apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah dia investigasi. Lalu yang terakhir ada penilaian. Penilaian itu dilakukan dengan memadukan antara pengetahuan mereka, sikap mereka, dan kecakapan mereka. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu apa sih? Yuk kita simak ya. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran siswa aktif dalam pembelajaran guna menghasilkan suatu produk atau proyek nyata dengan proses, perencanaan, menciptakan atau implementasi dan pengolahan. Nah, di dalamnya ini nanti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu ada tentang perencanaan, yang kedua itu menciptakan implementasi atau bahasa Inggrisnya adalah creating, dan yang ketiga ada pengolahan atau processing. Nah, yang pertama tentang planning atau menyusun rencana proyek adalah kegiatan dalam hal ini tuh mempersiapkan proyek, memberikan informasi dan tujuan. Nanti guru-guru akan menyampaikan KI dan juga KD kepada anak-anak apakah ini nanti sesuai apa belum. Lalu mengorganisir kerjasama dan memilih topik. Lalu yang kedua ada tahap creating atau tahap pembuatan. Peserta didik mengembangkan gagasannya, mengkombinasikan ide yang muncul dalam kelompok dan membangun proyek. Pada tahap ini peserta didik itu akan menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipresentasikan di kelas. Yang ketiga ada tahap processing. Tahap ini meliputi presentasi proyek dan evaluasi. Kalau presentasi proyek berarti nanti ketika sudah mendapatkan produk, peserta didik di depan kelas berhak mempresentasikan hasil produknya. Lalu untuk tahap evaluasi, yakni terdapat hasil proyek yang akan dilakukan refleksi dan analisis terhadap guru. Begitu tentang pendekatan dalam standar proses kurikulum 2013. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya itu murni dari kami, dan apabila ada lebihnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bila nanti ada yang ditanyakan, segera bertanya di dalam grup e-learning ya, atau bisa langsung kita lanjut di WhatsApp saja. Terima kasih untuk hari ini, semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.